kepada teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktunya buat join Zoom tutor unit unit proses pada malam hari ini. Sebelum kita mulai tutor pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Ya, udah kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya kita akan mulai tutor mata kuliah unit proses yang akan diberikan oleh Mas Zaki. Kepada Mas Zaki, apakah sudah siap Mas untuk dimulai? Eh, Terserah sih aku mau nunggu teman-teman mau join lagi nggak apa-apa juga. Oke Mas, kalau begitu karena udah cukup 19:05, kayaknya udah lewat 5 menit dari jadwal seharusnya. Mungkin bisa dimulai aja Mas Zaki langsung Mas, monggo. Oke, langsung aja ya. Ini file file tutornya udah dibagiin belum ke angkatan? Belum Mas, belum. Eh, Ya wis, ini aku share screen dulu. Ini suaraku jelas kan? Jelas kok Mas, aman-aman. Oke oke. Wait sebentar ya. Ini udah kelihatan. Sudah, Mas. Oke. Ini aku langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini eh, karena besok itu jadwalnya ETS UP, jadi di sini aku mau tutor mata kuliah UP. Nah, di sini soal yang aku pakai adalah soal tahun lalu ya, ETS tahun 2024. Nah, dulu waktu ETS itu open cheat sheet, jadi kalian juga open cheat sheet atau close book? Open cheat sheet, Mas. Apa Mas? Oke, open cheat sheet ya. Jadi ya kemungkinan besar bakal keluar soal-soal yang ada perhitungannya. Nah, di sini eh, ada 3 soal dan 3 soal ini ada yang bercabang dan lumayan lumayan banyak ya perhitungannya. Jadi aku mulai nomor 1 dulu. Nah, di sini soalnya adalah berikan 3 contoh dan penjelasan mengenai unit proses yang dapat digunakan untuk pengolahan air limbah. Nah, jadi unit proses ini sebenarnya pengaplikasiannya bukan hanya di pengolahan air limbah, tapi juga eh, pengolahan air minum juga bisa. Nah, sebelum menjelaskan contoh pengaplikasiannya, aku coba di sini nerangin dulu apa sih unit proses itu.
Unit proses itu adalah tahapan dasar dalam suatu pengolahan yang melibatkan pengolahan secara kimia dan biologis, melibatkan perubahan dan reaksi kimia maupun proses biologis. Nah, bedanya sama UO secara kasarannya ya. UO itu pengolahan yang melibatkan pengolahan fisik. Kalau unit proses itu pengolahan yang melibatkan pengolahan secara kimia dan biologis gitu. Nah, contoh dari unit proses itu apa aja sih yang melibatkan pengolahan secara kimia dan biologis itu? Yang pertama koagulasi. Nah, kenapa di sini aku kasih kuning ini? Karena agak rancu ya di sini. Koagulasi itu kan ada pengadukannya juga. Selain pengadukan itu juga ada penambahan bahan kimia. Contohnya tawas. Nah, yang menjadi contoh dari unit proses itu adalah reaksi antara partikel koloid sama bahan koagulannya. Jadi yang dimaksud unit proses pada tahapan koagulasi itu ya reaksi antara partikel koloid sama koagulannya, bukan di proses pengadukannya. Jadi ini agak rancu. Jadi nanti kalau kalian terpaksa atau apa ya sudah mentok nggak bisa ngasih contoh lagi dan tak kalian tahunya ya koagulasi ini kalian bisa pakai koagulasi tapi hati-hati cara penjelasannya karena di sini agak rancu ya itu. Itu untuk koagulasi, terus ada contoh dari unit proses itu adalah unit aerasi. Nah, unit aerasi itu apa sih? Nah, unit operasi adalah unit proses dengan menggunakan mekanisme penambahan udara atau oksigen ke dalam air atau cairan yang mau diolah untuk meningkatkan DO-nya atau kadar oksigen terlarut. Yang penting untuk mendukung kehidupan organisme di air tersebut yang mau diolah dan juga membantu proses biologis seperti penguraian bahan organik di dalam bak aerasi sehingga kontaminan di dalam air limbah tersebut bisa berkurang. Nah, di sini aku tambahin lagi ada aerasi yang menggunakan mechanical itu yang menggunakan diffuser. Nah, diffuser ini gunanya untuk menyuplai udara ke dalam air. Terus ada aerasi yang apa ya, secara alami gitu, dengan cara mengalirkan aliran air dan kecepatan air untuk menyuplai oksigen. Jadi konsepnya aerasi ini dengan menabrakkan pada dinding-dinding yang sudah didesain gitu. Jadi harapannya ketika air tersebut eh, menabrak dinding itu terjadi aerasi. Jadi karena alirannya itu turbulen bukan laminer, jadi di situ ada aerasi yang secara tidak langsung itu terjadi. Gitu. Terus di sini ada desinfeksi. Nah, unit desinfeksi ini adalah unit proses yang berfungsi untuk penghilangan mikroorganisme patogen. Jadi di sini perlu diingat ya, mikroorganismenya itu mikroorganisme patogen. Jadi eh, mikroorganisme patogen itu mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit yang lumayan serius ya. Contohnya bakteri ya, atau mikroorganisme E. coli, Salmonella, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan klorin biasanya yang paling banyak itu pakai klorin, bisa klorin dalam bentuk gas, bisa klorin dalam bentuk padatan atau bubuk. Nah, desinfeksi itu juga bisa pakai ozon.
Nah, ozon ini eh, desinfeksinya ya diinjeksikan ke dalam air limbahnya itu. Terus bisa pakai iodin, bromin, dan lain sebagainya. Lalu ada presipitasi. Nah, di sini kalau di pengolahan air limbah, khususnya air limbah domestik, itu jarang ya pakai presipitasi ini. Presipitasi ini biasanya dipakai waktu pengolahan air limbah di industri. Nah, presipitasi kimia ini adalah unit proses dengan prinsip hasil kali kelarutan untuk mengubah senyawa terlarut menjadi bahan yang tidak terlarut dengan cara menambahkan bahan kimia. Biasanya bahan kimia yang ditambahkan itu pH-nya basa. Nah, presipitasi kimia ini juga dapat menghilangkan kesadahan, terus kandungan besi, mangan, dan banyak logam, logam berat lainnya. Itu presipitasi. Terus ada ini aktif karbon adsorption. Eh, aktif karbon adsorption ini adalah unit proses dalam pengolahan air limbah yang menggunakan karbon aktif sebagai media absorb untuk menghilangkan kontaminan organik, anorganik, ataupun mikroorganisme dari air melalui proses adsorpsi fisik atau kimia menggunakan karbon aktif. Lalu eh, ini ada selanjutnya yaitu ion exchange. Ion exchange itu unit proses dalam pengolahan air limbah yang melibatkan pertukaran ion-ion terlarut dalam air dengan menggunakan ion-ion sejenis yang terikat pada suatu material resin. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kontaminan ionik seperti logam berat, Pb2+, Cd2+, kesadahan seperti Ca2+, dan Mg2+. Itu. Nah, di sini nomor satu dulu ada yang ditanyakan nggak? Atau eh, ada yang masih bingung bedanya unit proses sama unit operasi itu apa? Ini sekali lagi, ini jadi opsi terakhir ya. Kalau menurutku, kalau kalian mentok nggak bisa jawab, ya pakai ini aja nggak apa-apa, koagulasi. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati cara menjelaskannya itu gimana. Jadi yang dimaksud unit proses dari koagulasi itu reaksi antara bahan koagulan dengan partikel koloid yang di dalam air limbah itu. Bukan pada saat pengadukan cepat atau pengadukan lambatnya itu. Kalau pengadukannya itu masuknya unit operasi, bukan unit proses. Oke, di sini ada yang mau tanya? Bungkus ya. Oke, ya udah lanjut dulu deh. Terus di sini ada soal nih mengenai reaktor, jenis-jenis reaktor. Nah, soalnya di sini reaktor sistem aliran kontinu dengan resirkulasi yang digunakan untuk mengolah air limbah domestik. Konsentrasi awal yang diketahui adalah 2.250 mg per liter dan konsentrasi efluennya sebesar 1 mg per mililiter dengan laju reaksi 120 per detik. Nah, di sini ada dua soal cabang. Tentukan waktu reaksi saat menggunakan CSTR dalam satuan per jam.
Terus yang kedua, waktu reaksi saat menggunakan PFR dalam satuan per menit. Nah, di sini sebelumnya aku mau jelasin CSTR sama PFR itu apa. Jadi CSR itu Continuous Flow Stirred Tank Reactor. Lalu kalau PFR itu Plug Flow Reactor. Nah, perbedaannya eh, sebenarnya ada satu lagi reaktor yang nggak masuk di soal ini tuh reaktornya batch namanya. Kalau batch itu dia eh, kasarannya itu kalau sudah dioperasikan itu nggak boleh ada yang masuk dan nggak boleh ada yang keluar. Intinya gitu. Sedangkan kalau CSTR ini kebalikannya dari batch itu tadi. Jadi kalau CSTR itu eh, apa ya bilangnya? Aliran yang di dalam reaktor itu kontinu gitu. Jadi ada yang masuk juga ada yang keluar. Kalau PFR itu perbedaannya itu ya hanya di eh, apa perbandingan reaktornya. Plug full plug flow reaktor itu perbandingannya eh, dia bentuknya itu memanjang kayak tabung gitu. Jadi aku lupa perbandingannya berapa. Kalau nggak salah 1 banding berapa ya lupa aku. Intinya itulah PFR itu bentuk reaktornya itu memanjang itu. Terus ini kita masuk di soal ya. Diketahui CO atau konsentrasi awal itu sebesar 2.250 miligram per liter. Sedangkan konsentrasi efluen itu 1 miligram per mililiter. Nah, di sini juga diketahui laju reaksinya sebesar 120 per detik. Karena di sini konsentrasi efluennya satuannya nggak sama, jadi disamakan dulu jadi miligram per liter. Karena eh, dibagi 1.000 itu kan mililiter ke liter itu naik naik dibagi 1.000 ya. Paham soalnya. Masa Karena ini dia jadi penyebut berarti ya dikalikan 1.000 gitu. Jadi konsentrasi efluennya itu 1.000 miligram per liter. Oke, eh theta H rumusnya itu C0 min CT per K dikali CT. Nah, theta H itu apa sih? Theta H itu nama lainnya itu ini waktu detensi. Jadi waktu tinggal, waktu tinggal di dalam reaktor itu atau ya waktu reaksi saat di dalam reaktor itu. Jadi ada theta C, nanti ada theta C, ada theta H. Nah, kalau theta H itu tadi waktu tinggal atau waktu detensi. Kalau theta H di CSTR itu rumusnya ini tinggal dimasukkan aja 2.250 karena satuannya udah disamakan langsung dikurangi dibagi K-nya 120 per detik dikali CT-nya 1.000 miligram per liter. Tinggal dikurangi yang pembilangnya, terus yang bawah penyebutnya juga dikali, ketemunya 0,0104 detik. Nah, karena waktu detensi itu biasanya jam satuannya, itu ya kalian ubah jadi jam. Itu ya.
Jujur di sini aku agak skeptis ya sama hasil perhitungannya ini karena kecil banget 0,0104 detik. Jadi itu nggak sampai 1 detik. Tapi setelah aku cek-cek lagi, aku eh, pelajari lagi materinya, ya emang caranya seperti ini. Cuman karena apa ya, data soalnya mungkin yang ini kurang kurang apa ya, kurang bagus itu jadi ya hasilnya segini. Sebenarnya ini juga udah ada contoh soalnya kan di PPT kalau nggak salah. Ya, untuk CSTR itu caranya kayak gini. Sedangkan untuk plug flow reaktor itu untuk menentukan theta H atau waktu detensi atau waktu tinggal itu sama dengan min 1/K ln dalam kurung CT per C0. Nah, di sini datanya udah diketahui semua, tinggal dimasukkan 1/min 120 per detik ln 1000 mg per liter dibagi 2250 mg per liter. Tinggal dimasukkan, ini pakai kalkulator saintifik, jadi nanti jangan lupa bawa kalkulator. Kalau nggak bawa kalkulator ya susah hitungnya, ln ln ini nanti ya repot kalau nggak bawa. Apalagi penjaganya penjaganya Bu Dewi, wah repot ini. Oke, terus lanjut. Di sini udah ketemu lennya nilainya segini, tinggal dibagi, ketemunya 0,00675 detik. Jangan lupa dijadikan jam karena satuannya waktu detensi itu dalam satuan jam biasanya. Bentar, ini laptopku baterainya habis, aku charge dulu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut dulu ya nomor 3. Eh, eh, Sebentar, ini ada di chat ya. Pembahasan soal nomor 2. Oke, bentar-bentar. Kita lanjut dulu nomor 3. Ini ini agak panjang nih soalnya nomor 3. Oke, di sini perhitungan ini ya sistem activated sludge atau sistem lumpur aktif. Dan di sini soalnya berbunyi bahwa suatu kawasan menghasilkan limbah domestik dengan debit 5.000 ditambah 3 digit terakhir NRP masing-masing. Satuannya meter kubik per hari. Nah, limbah tersebut akan diolah dalam suatu IPAL dengan sistem lumpur aktif. Konsentrasi BUD limbah di sumur pengumpul yaitu sebesar 320 mg per liter.
Nitrogen amonia sebesar 8 miligram per liter dan teroksidasi sebesar 95%. Susunan sel, ini maksudnya susunan sel mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme itu secara umum itu susunan susunan selnya itu ya ini C5H7NO2. Jadi sebenarnya mikroorganisme itu kan yang direaksikan direaksikan di bak reaktor itu macam-macam ya. Jadi karena macam-macam itu ya secara umum itu sel mikroorganismenya itu ya ini. Karena repot juga kalau sedetail apa satu-satu mikroorganismenya didetailkan itu ya sebenarnya bisa diabaikan dan di apa disederhanakan seperti ini gitu. Terus removal BOD pada BP1 sebesar 30% dan volume reaktor itu 3.000 meter kubik. Nah, ini juga diberikan data-data konstanta biokinetik. Nah, di sini ada Y, Oh, Mas Zaki, misi Mas ini ya. layarnya masih nge-stuck di nomor 2, belum pindah ke nomor 3. Oh, gitu. Oke, oke. Bentar-bentar ya. Aku stop share dulu. Sorry, sorry. Ini udah kelihatan. Aman Mas, Halo. aman, aman, aman. Oke. Nggak usah diulangi ya. Pada sana. Ya, intinya ini ada debit, ada sistem yang digunakan itu lumpur aktif, terus konsentrasi BOD di sumur pengumpul itu segini 320, terus konsentrasi amoniaknya 8 miligram per liter, terus teroksidasi sebesar 95%. Susunan selnya ini, susunan selnya ya itu tadi udah aku jelasin. Terus removal BOD pada BP1 sebesar 30% dan volume reaktornya itu 3.000 meter kubik. Nah, di sini dikasih tahu juga data-data konstanta biokinetiknya. Ada Y sama dengan 0,6 kilogram VSS per kilo BOD, ada Y aksen, ada D, ada KD aksen, ada konsentrasi mikroorganisme dalam reaktor, ada SVI. SVI itu Sludge Volume Index. Jadi SVI itu eh, sedikit aku jelaskan ya. SVI itu eh, indeks yang menyatakan eh, lumpur itu cepat mengendap atau enggak gitu. Jadi ada ada range-nya. SVI di bawah 100 itu artinya dia pengendapannya itu baik. Sedangkan kalau SVI di atas 100 atau ya di atas 120 itu pengendapannya kurang baik atau lama pengendapannya. Terus ada umur lumpur 10 hari, MLVSS 0,7 mlss. Di sini maksudnya MLVSS itu 70% dari MLSS gitu. Oke, di sini yang ditanyakan berapa konsentrasi BOD efluen yang dapat dihasilkan. Nah, ini tadi karena ini NRP ku belakangnya 77, ya, jadi debitnya aku pakai ini, terus sistemnya IPAL ini. Set. Nah, ini kita cari dulu umur lumpur.
umur lumpur ini tadi kan aku bilang ada theta C, ada theta H. Bedanya theta C sama theta H itu, kalau theta C itu umur lumpur. Kalau theta H itu waktu detensi atau waktu tinggal. Terus di sini kita cari MLVSS itu sebesar 140 miligram per liter. Oh ya, biar paham ya, jadi ini aku jelasin dulu. Umur lumpur itu ibaratnya gini. Misal nih kalian sekelas, sekelas itu anggap saja kalian itu mikroorganisme yang ada di dalam reaktor gitu ya. Satu kelas isinya 40 orang, misal 40 orang itu mikroorganisme. Nah, pasti mikroorganisme itu akan berkembang biak dan juga tumbuh, ya kan? Selain tumbuh, ju- selain tumbuh dan berkembang biak, ada juga yang mati, ya kan? Nah, eh, jumlah mikroorganisme yang tumbuh itu sama kayak Y ini. Y Y observed, Y obs. Biasanya Y obs gitu. Yang tumbuh itu sebesar ini gitu. Sedangkan itu di yang mati itu ini, KD ini. Koefisien ya kematian gitu. Yang mati itu berapa organisme. Nah, jadi umur lumpur itu eh, misal nih kalian kan sekelas tadi 40 orang. Nah, tiap hari itu berkembang biak dan juga ada yang mati. Nah, eh, sesuai dengan fase fase hidup mikroorganisme itu pasti kan ada puncaknya gitu. Namanya log fase, log phase. Itu kan puncak-puncaknya mikroorganisme gitu kan. Pasti yang tumbuh itu lebih banyak daripada yang mati. Nah, 40 orang itu sehari itu ada 4 orang baru atau 4 mikroorganisme baru. Nah, kapan sih misal 40 ya tadi. Sehari 4 mikroorganisme yang baru. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti semua generasi yang lama itu? Jadi, tadi kan 40 mikroorganisme itu kan generasi lama tuh yang di reaktor. Nah, ada juga yang baru tumbuh. Misal yang baru tumbuh itu 4, 4 per hari. Berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk se- sereaktor itu diganti sama generasi yang baru. Nah, itu yang disebut umur lumpur. Paham nggak? Paham kan? Yes, aku anggap paham lah. Intinya gitu, umur lumpur itu eh, waktu yang dibutuhkan untuk eh, seluruh mikroorganisme itu digantikan oleh mikroorganisme yang baru. Ya ini 10 hari gitu. Nah, kalau MLVSS itu apa? Jadi secara secara kasarnya itu MLSS ini itu kan mixed liquid suspended solid. Nah, MLSS ini itu lumpur, lumpur itu kan isinya mikroorganisme ya. Nah, MLSS ini itu mikroorganisme yang hidup sama yang mati. Itu MLSS. Kalau MLVSS itu lumpur yang terdiri dari
mikroorganisme yang hidup aja. Jadi kalau MLSS ini gabungan yang hidup sama yang mati, kalau yang MLVSS ini yang masih hidup gitu lah intinya. Nah, kita masuk ke soal. Ini udah 40 menit sendiri. Ya, yang nomor soal nomor 4 yang A itu ditanyain konsentrasi BOD efluen. Nah, di sini untuk menentukan konsentrasi BOD efluen kita harus cari dulu berapa sih eh, konsentrasi BOD yang masuk di reaktor. Reaktor itu reaktor aerasi ya maksudnya bukan reaktor PP. Nah, untuk menghitung berapa konsentrasi BOD yang masuk di bak aerasi itu kita harus tahu berapa removal dari BP1. Tadi kan diketahui itu BP1 itu removalnya 30%. Berarti 30% dikali BOD awal itu kan 96%. Jadi removal dari BP1 itu sebesar 96 miligram per liter. Berarti berapa konsentrasi BOD efluen pada BP1? Berarti kan 320 dikurangi 96 gitu kan. Efluennya sebesar ini gitu. Paham sampai sini? Ya paham lah. Konsentrasi BOD segini. Nah, berarti konsentrasi influen BOD pada bak aerasi itu ya sebesar efluen dari BP1. Nah, dari sini baru dimasukkan ke rumus ini. Ke rumus ini. Ya, itu bisa. Wait ya. Nah, ini. Oke. Nah, dimasukkan ke rumus ini, dimasukkan tuh data-data yang udah diketahui. Ini VR itu volume reaktor. Volume reaktornya diketahui tadi di soal 3000 meter kubik. Terus theta C-nya 10 hari. Terus Q-nya 5077 meter kubik per hari. Terus dikali Y 0,6 terus dikali S0. S0 itu konsentrasi BOD yang masuk ke bak aerasi. Dikurangi sama efluen, konsentrasi BOD efluen. Ini yang dicari. Ini kita cari ini. Terus X, X itu jangan lupa ya, X itu mLVSS. X itu mLVSS 1400 miligram. Dan terus dikali 1 ditambah KD. KD ini set dikali theta C. Udah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satuan-satuannya ini. Jangan lupa ditulis ya nanti. Karena ini mempermudah nanti waktu kalian perhitungan. Tuh. Jadi kalau kalian belum menyamakan satuannya, ya bisa jadi salah perhitungan kalian nanti. Oke, ini
224. Ini kan pindah ruas nih. Pindah ruas, pindah ruas ke sini ini jadi pembagi set terus 1.400 dikali ini kan 3.000 meter kubik dibagi ini. Ini tadi kan yang atas ini. Nah, ketemu ini. Nah, ini itu ini coret, coret, coret. Misalnya ini belum. Terus nah, ini coret, coret. Nah kan, ketemunya eh, ini jangan lupa dipindah ruaskan dulu karena kita mau mencari ini. Nah, udah sama. Nah, ini karena masih liter kan. Ini masih liter, ini meter kubik. Diubah dulu ini. Selain itu, ini juga masih miligram. Diubah dulu ke liter, ke kilogram. Ya, ini kan masih miligram nih, belum saya ubah nih. Masih liter juga. Nah, tapi di sini saya ubah kilogram, liter. Nah, jadinya nih, uh, ini kan, bentar. Ini kilogram, PSS ini dicoret sama ini. Terus kilogram, ini kan masih miligram. Ini sorry sorry. Ini harusnya udah hilang ya. Enggak, enggak. Dikali, ini kan kilo dikali. ah, ah. Ya benar. Terus BUD-nya juga hilang ini. Sorry sorry. Ini kayaknya agak ada dijadikan kilogram. Ini juga kilogram. Nah ini sebenarnya bentar-bentar. Biar nggak bingung. Ini tuh sebenarnya ini udah hilang kilogram PSS ini. Nah, karena ini sebenarnya ini tuh kan mintanya miligram per liter. Jadi ya kilogramnya ini naik, liternya turun gitu. Paham nggak? Ya paham lah, harusnya paham. Nah ini kan tadi udah terlanjur dijadiin kilogram, dijadiin miligram lagi. Sebenarnya ya nggak usah lah ini, nggak usah dijadiin kilogram. Nah nanti ketemunya ini 224 sama dengan ini. Nah ini satuannya udah sama, tinggal dikurangi aja. Dikurangi ketemunya ini. Nah, baku mutu, baku mutu BOD sesuai peraturan pemerintah itu kan minimal itu 30 ya, 30 miligram per liter. 30 miligram per liter ya dia ya ini masih memenuhi itu. Ada yang mau ditanyakan nggak soal 3A ini? Oh.
Ya, ini kan dicoret-coret. Kilogram BOD-nya naik, liternya turun, ya kan? Kilogram BOD-nya naik, liternya turun. Nah, kilogram BOD ini dijadiin lagi miligram karena mengikuti ini. Satuannya konsentrasi BOD kan biasanya yang dipakai juga miligram per liter toh. Jadi ini udah sama, tinggal ini dibagi ini aja. Nanti ketemunya ini 199,92 miligram BOD per liter. Jadi BOD efluen, konsentrasi BOD efluen itu sebesar ini. Oke, ada yang ditanyain? Ini filenya udah dikirim kan? Coba Raka, halo Rak. Halo, ini suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, Mas. Filenya sudah dikirim di grup, Mas. Ah, oke oke. Ya udah. Ya aku anggap paham ya harusnya. Ini tinggal main ini aja sih satuan-satuannya harus hati-hati karena data-datanya udah dikasih tahu, tinggal masukin. Ya ini yang perlu diperhatikan satuannya ini. Dan juga ini hati-hati jangan lupa lang- eh, dikurangi dulu sama removal BP1 ya. Jangan langsung masukin ini 320 ke sini. Jangan. Karena kan sebelum air ration tank itu ada pengolahan fisik dulu di BP1 gitu. Oke, lanjut nomor 3B. Nah, di sini ditanyain apa? Berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk sistem lumpur aktif tersebut? Nah, eh, nah di sini tuh oksigen yang dibutuhkan itu ini rumusnya. Jadi ada beberapa komponen ini ditambah ini ditambah ini. Nah, masing-masing ini tuh punya ini ya, punya apa ya? Punya kebutuhan oksigen. Jadi ini tuh kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk meremoval meremoval BOD sebesar ini gitu. Kalau yang ini itu kebutuhan oksigen eh, yang diperlukan mikroorganisme untuk hidup. Ya kan mikroorganisme butuh oksigen ya. Ini untuk mengolah limbahnya sebesar ini. Terus ini untuk kebutuhan oksigen mikroorganismenya untuk hidup. Terus juga di dalam pengolahan limbah itu ada yang namanya eh, N ya, nitrogen. Jadi kalau ada nitrogen yang tersisa, itu nanti nitrogen ini akan merebut oksigen yang sebenarnya itu dibutuhin mikroorganisme, tapi direbut sama N ini, sehingga nanti bisa merusak merusak ini apa pengolahan mikroorganismenya. Jadi jangan sampai N ini merebut oksigen punya mikroorganisme. Jadi ya dihitung juga harus ada lebih. Oksigennya harus ada lebih untuk mengolah sisa N ini nanti. Oke. Nah, yang pertama ini, yang ini dulu. Ya,
Nah, yang ini itu rumusnya ini tinggal dimasukin aja data-datanya, Y aksen berapa tadi, terus key, key-nya itu debit, terus dikali. Nah, ini konsentrasi POD ya. Ah, oh ini aku salah ini. Ini harusnya pakai yang 24 ini ya. Aduh, sorry sorry, kurang fokus ya. Ini harusnya aku pakai yang 24 ini, bukan yang ini 199. Jadi makanya ini aku revisi nanti. Jadi ini nanti 224 dikurangi 24,08 gitu ya. Nah, nanti ini pasti juga berubah nih. Eh, coba ini aja bentar. Langsung aku edit aja kali ya. Bentar aku subscribe dulu. Aku ganti ke Word. Ah, sorry sorry. Ini udah kelihatan kan? Halo. Udah, Mas. Nah, ini pakai yang Fluent ya. Yang Fluent terus berarti ini 199,92. Oke. Nah, ini berarti 0,199,92. Nah, ini coba eh, bantu hitung. Wait, wait, wait. Sorry ya, agak salah masukin datanya. 0,73 dikali 5077 dikali 0,19992. Nah, hasilnya itu 740,94 kilogram oksigen per hari. Oke, lagi-lagi ini ya, diperhatikan satuannya. Ini diubah dulu mengikuti ini. Ya, ini kan kilogram BUD. Ini sama ini dicoret, terus meter kubik sama ini meter kubik juga dicoret. Berarti kan tinggal kilogram oksigen per hari, ya kan? Berarti oksigen yang dibutuhkan untuk mengolah limbah sebesar ini itu 740 kilogram oksigen per hari. Gitu, paham ya? Nah, terus untuk apa? Respirasi mikroorganisme itu berapa oksigen yang dibutuhkan? Tinggal dimasukin aja. KD aksen, KD aksen berapa tadi? 0,16 benar dikali 1400 X-nya, X itu ml VSS, ini 1,4 1400 miligram VSS per liter dikali VR. VR tadi kan udah tuh diketahui volume reaktor mana. Ini 3000 miligram meter kubik. Nah, tinggal dihitung aja, jangan lupa ini diubah dulu satuannya supaya bisa mencoret ini
sama ini. Ini dicoret sama ini, terus ini dicoret sama ini. Jadi satuan yang tersisa ya kilogram O2. Ini harusnya ada ini sih, per harinya gitu. Kilogram oksigen per hari. Gitu. Ini oksigen yang dibutuhkan untuk eh apa mikroorganisme untuk hidup di reaktor itu. Ini oksigennya yang dibutuhkan. Terus ada juga oksigen yang dibutuhkan untuk nitrogen. Sebelum menghitung oksigen yang diperlukan untuk nitrogen, kalian cek dulu di dalam reaktor itu terdapat sisa nitrogen atau enggak. Gitu. Jadi kalau ada sisa nitrogen, ya nanti sisa nitrogennya itu akan merebut oksigen yang seharusnya dibutuhkan oleh mikroorganisme gitu. Jadi nanti terjadi persaingan, rebutan oksigen. Jadi untuk mengantisipasi rebutan itu harus disediakan juga oksigen untuk sisa nitrogennya. Itu, paham kan? Nah, ini kita ngitung dulu, ada sisa nggak di apa di reaktornya, ada sisa nitrogen nggak? Dicek dulu data-datanya. Ini konsentrasi nitrogen influen itu kan 8 miligram per liter. Diubah ini, terus konsentrasi nitrogen efluen sebesar ini. Nah, eh, eh, apa removalnya kan tadi udah diketahui itu 95% teroksidasi 95%. Berarti removal nitrogennya itu sebesar 95%. Berarti konsentrasi nitrogen efluennya itu sebesar ini. Itu ya. Terus kita ngitung dulu beban nitrogen yang masuk. Beban beban itu satuannya Q dikali konsentrasi. Q-nya tadi kan debit, debit yang masuk, terus dikali konsentrasi nitrogen pada influen. Karena beban itu satuannya kilogram, kilogram per hari, ya ini diubah dulu. Konsentrasinya ini kan masih miligram per liter, diubah dulu, baru dikali sama ini. Ketemunya beban nitrogen yang masuk itu sebesar 40,616 kilogram per hari. Oke, selanjutnya untuk untuk menghitung persen nitrogen yang ada di dalam sel mikroorganisme itu dicari dulu. Jadi kan tadi mikroorganisme itu kan rumusnya ini. C5H7NO2 dicari dulu MR-nya berapa, itu sebesar 113, ya kan? Nah, sedangkan N sendiri itu kan 14. Berarti untuk menghitung persen N itu 14 per total MR-nya, MR mikroorganismenya. Berarti persen N, persen nitrogen di dalam sel mikroorganisme itu sebesar 12,39%. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut. Setelah menghitung persen N, itu kita ngehitung N yang terbentuk, nitrogen yang terbentuk. Jadi sebelum menghitung N sintesa ini, kita harus mencari pH dulu, atau jumlah lumpur yang terbentuk per harinya berapa.
gitu. Jadi PX itu rumusnya ini tinggal diikutin aja PX Y dikali Q dikali ini. Nah, ini salah lagi nih. Sorry, sorry. Ini harusnya yang efluen ya. 24, berapa tuh? 24,08. Berarti ini 199,92. Nah, ini berarti jadikan berapa? 0,19992. Oke. Nah, kita ngehitung PX-nya dulu ya. PX rumusnya udah ada ini pakai rumus ini dihafalkan. Oh, pakai cheat sheet ya jadi. Ya, ditulis ini rumusnya, tinggal dimasukkan data-datanya, terus eh, dicek lagi satuannya, dimasukkan. Nah, ini kan ada yang dicoret-coret gitu ya. Ini eh, BUD yang diolah itu kan dijadikan kilogram per meter kubik. Nah, meter kubik ini dicoret sama ini. Habis kan? Terus kilogram BUD dicoret sama ini. Berarti yang tersisa itu kilogram VSS dibagi hari. Nah, ini. Set. Nah, ini aku salah tadi. Belum aku ganti. Dikurangi. Berarti ini kan. Dikurangi ini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini salah. Sorry, sorry. Nah, ini kan yang salah ini. Karena ini tadi aku salah input kan. Ini tadi salah input datanya. Terus ini hasil yang benar itu 608,99 atau dibulatin aja 609. Dikurangi ini. Ini kan sama tuh. Ini milik meter kubik dicoret sama ini. Berarti kan sisa kilogram VSS dibagi hari. Karena ini satuannya udah sama, langsung dikurangi. Langsung dikurangi, ketemunya berarti 609 dikurangi 189. Berarti 420 kilogram VSS per hari. Nah, tadi kan untuk menghitung N sintesa atau N yang terbentuk di dalam reaktor, itu kan PX jumlah produksi lumpur, PX itu jumlah produksi lumpur dikali persen nitrogen yang ada di dalam mikroorganisme. Nah, ini sorry aku ganti dulu. 420 dikali persen. Ini kan masih persen, berarti kalau diubah ke desimal 0,1239. Berarti tinggal dikaliin aja N sintesa yang terbentuk yaitu 52,038 kilogram per hari. Nah, tadi kan aku bilang jika terdapat sisa N, maka nanti nitrogen ini perlu oksigen untuk nitrifikasi.
karena terdapat sisa N, nanti dia ngerebut oksigennya milik mikroorganisme. Itu. Berarti ini coba dicek dulu, ada sisa N enggak? Nah, untuk menghitung sisa N yang ada atau enggak, dicari beban N. Beban N yang ada di dalam reaktor itu kan tadi berapa? Beban N ini 40 ini kan. 40,616 dikurangi N sintesa. N sintesanya ini belum aku ganti, sorry. 52,038. Nah, ini nggak ada karena hasilnya minus. Minus, minus berapa? 40,616 dikurangi 52, karena nggak ada N yang terbentuk, berarti nggak perlu oksigen tambahan gitu. Karena terdapat, nah ini sorry, karena tidak ada sisa N yang terbentuk, maka tidak butuh tambahan oksigen untuk melakukan, tidak perlu oksigen tambahan untuk melakukan nitrifikasi. Berarti ini nggak usah nih sebenarnya. Nah, karena nggak ada sisa N, N-nya minus nih. Berarti ini oksigen total yang dibutuhin di reaktor itu kan tadi OC ditambah OR ditambah ON. Nih kan? OC ditambah OR ditambah ON. Karena ON-nya tadi, N-nya nggak ada sisa, berarti nggak ada proses nitrifikasi. Jadi, ya berarti OC ditambah OR. Ini oksigen total ini ya. Oksigen total OC ditambah OR tambah ON. Jadi OC ditambah OR tambah ON. Nah, ini. OC-nya tadi kan 0 kilogram oh, 2 per hari. OC-nya tadi belum aku ganti karena salah. OC-nya 740,94. 740,94. Nah, tinggal dijumlah aja berarti berapa? 6 tujuh. Berarti oksigen total yang dibutuhin itu 1412,94 kilogram oksigen per hari. Nah, untuk sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau udah paham semua? Alhamdulillah kalau udah paham. Gimana? Udah paham ya? Nah, untuk selanjutnya nomor C ini, berapa produksi lumpur yang dihasilkan? Produksi lumpur itu sebenarnya udah terjawab tadi. Produksi lumpur udah terjawab ini. PX sebelah sini. Sebesar 420 kilogram VSS per hari. Itu. Untuk perhitungan PX udah ada di soal 3B. Ya ini tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak?
Halo, halo Adril, Mas, aman Mas, amanan. aman. Ya, dah. Ah, eh, ini kan udah 1 jam, 1 jam lebih. Ah, besok kalian udah dikasih kisi-kisi belum apa yang keluar gitu, atau yang di ETS kan itu apa aja, udah ada belum? Dikasih nggak? Kalau disuruh bawa cheat sheet ya harusnya ada perhitungannya sih. Kebanyakan nggak, pastinya dipakai itu perhitungan. Kalau itu belum ada Mas, belum ada dikasih kisi-kisi Mas. Ya, oke. Untuk prediksiku ya besok itu perhitungan ini, perhitungan yang nomor 3 ini udah pasti keluar kalau menurutku ya. Untuk ETS udah pasti keluar harusnya. Terus teori itu ya pasti keluar lah satu nomor, cuman teorinya apa nggak tahu. Kalau perhitungan ya kayaknya ini nomor 3 ini udah pasti. Jadi dipelajari benar-benar ini tadi yang nomor 3. Terutama hal yang harus diperhatikan itu satuannya, dan juga jangan sampai salah input tadi kayak aku ini. Itu fatal itu jadinya nanti. Oke, Oh iya, Mas Zaki, itu kan di kolom chat Raka ngirim soal kuis itu apakah Mas Zaki bisa bahas ya Mas? Kira-kira oke. untuk di kolom apa kolom chat. Ya, bentar. Ya, terima kasih Ini Mas. kita diskusi aja ya, diskusi nanti, eh, karena aku juga nggak mungkin apa ya, ya masih mahasiswa juga, jadi ya kita diskusi bareng. Yang soal kuis ya, Ya betul Mas, yang di kolom chat itu Mas. oh iya, bentar. Ini ya bener ya. Iya harusnya iya Mas. Benar ya itu benar. Oke. Nah ini kan ini teori-teorinya. Ini kan tadi udah aku jawab tuh. Beda MLS sama MLVSS apa. Terus ini apa yang dimaksud dengan lumpur aktif. Ya gampang lah ini harusnya. Fungsi oksigen dalam proses lumpur aktif itu ya untuk respirasi mikroorganisme, karena prosesnya aerobik ya. Ya pastinya untuk respirasi, dan masih banyak lagi sebenarnya fungsi oksigen itu. Terus untuk nomor 2 ini ya. Oh, nomor 3 nih juga udah keluar nih. Nomor 3 mirip-mirip kan sama yang tadi. Oke, nomor 2. Proses biologi dengan pendekatan reaksi biokimia
Sistem bioreaktor mengolah air limbah dengan debit 15 liter per detik. Konsentrasi BOD influen 350 dan konsentrasi BOD efluen 10 miligram per liter. Bila koefisien overall biodegradasi sebesar K 0,926 liter per miligram hari dan reaksi mengikuti orde 1, maka hitunglah volume bioreaktor. Volume bioreaktor sistem PFR, sistem CMFR, dan sistem dengan rasio resirkulasi 0,35. Ya, ini lumayan ya. Coba aku ini buka PPT-nya dulu waktu aku UB ya. Baik. Hmm, ini kalian PPT-nya sama nggak? Kayak gini nggak? Siapa Bu Isni? Halo? Mirip-mirip sih Mas. Nah ini Yang kelas A namanya. sama Kak Agus sih, Mas. Itu harusnya soalnya tuh yang jenis reaktor itu dari Bu Isni sih. Kalau Pak Agus itu yang soal nomor 3 tadi, tebakanku. Ah, oh ya nanti itu kan apa materi tutornya tadi kan ada revisi ya. Nanti aku share lagi ya yang udah direvisi ini tadi. Orde 1. Oh. Tapi ini kalian di kelas pernah diterangin tentang ini nggak? Yang apa? Ngitung volume reaktornya ini. Kalau volume reaktor itu kan rumusnya Q dikali TD. Wait. Jalan di orde 1. Nggak diajari ya. Bentar. Kayaknya ini aku juga perlu ini ya, apa? Perlu baca-baca lagi untuk yang cara perhitungan volume reaktor ini. eh di sini kan dijelasin di soalnya reaksinya itu mengikuti reaksi orde 1. Nanti coba aku baca-baca ini
materinya dulu, gimana nanti aku kasih ke kalian gitu gimana. Besok jam berapa sih ETS-nya? Jam 10 Mas. Jam 10. Oke lah, aman-aman. Nanti aku, insya Allah aku kasih ini sih, pembahasannya nomor 2 ini. Cuman kalau kalau sekarang kayaknya ya butuh waktu lama kalau kalau sambil Zoom ini. Gimana gitu dulu yang untuk tutornya yang ini soal 2024 udah paham atau ada yang mau ditanyain lagi nggak sama ini soalnya tadi. Nih, oke. Kayaknya tutor UP sampai di sini dulu. Nanti untuk pembahasan soal yang kuis dari Bu Isni itu insya Allah segera aku kerjain. Oke, aku kembaliin ke Adesma. Baik, sih pada maki atas diberikan karena emang udah dicukupin. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang lain karena udah meluangkan waktu untuk join ini. Wabarakatuh. Mungkin kepada Mas Heri kalau ada kesibukan lain bisa meninggalkan Zoom dan teman-teman yang lain juga bisa meninggalkan Zoom. Dan selamat belajar. Oke, Makasih, Mas. Terima kasih Mas. ya sama-sama.